Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, pagi hari yang sangat indah, dan pagi hari ini yang penuh berkah barokah insya Allah. Baik sahabat-sahabatku, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang belum bangun pagi, yang masih ngorok, ya mungkin karena kecapean tadi malam lembur kerja, dan sudah bangun, ya alhamdulillah bangun dalam kondisi dan keadaan yang sehat insya Allah. Ya sudah mandi, habis mandi seperti saya ini habis mandi, ya siap-siap mau aktivitas, pakai jaket. Setelah ini ngejar antek-anteknya Joko Bengek. Nah ini ya sudah sehat, alfiat walafiat pokoknya ya, semangat pagi hari ini ya. Baik sahabatku, kita bercengkrama lagi melalui media ini, insya Allah kesempatan yang sangat bahagia ini karena menjelang menjelang siang waktu ini, karena sangat cerah cuacanya ya, sampai bayangan matahari, wah ini sangat luar biasa. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya dan aktivitas saya. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua ya. Pokoknya kita semangat. Ini saya habis ini ya meluncur ke suatu tempat sama sahabat saya, akan mencari tahu keberadaannya anak buahnya Joko Bengek, yang kebetulan kemarin anak buahnya Joko Bengek udah ketangkap satu, jadi satu ini untuk dijadikan pancingan nantinya ya. Pokoknya sahabat-sahabatku semua tetap berdoa dan selalu berdoa, mudah-mudahan doa-doanya senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik sahabatku, jadi kita udah tahu bahwa Joko Bengek ini emang harus ditumpas, dan Opa Cungkring juga harus dimusnahkan, serta Kumbang Sudrajat yang melarikan diri ya, ini harus dicari di mana tempatnya, persembunyiannya sama Nirmala, karena mereka tidak segan-segan menghabisi musuhnya dan tidak pandang bulu, tidak pandang siapa dia, seperti Bang Raditana ya, Kang Badar serta Kang Pandawa yang kemarin sudah ditangkap. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan oleh guru besar Gus Samsudin Jadab dan Gus Idris ya. Sahabatku semua, tentunya kita sangat bahagia mendengar kabar yang sudah jelas-jelas mereka bertiga masih kondisi bisa diselamatkan lah tentunya ya. Waduh, pagi hari ini belum ngopi juga nih sahabat ya, kopi belum dibikin, jadi ya habis mandi siap-siap, pokoknya nanti ini beraktivitas seperti biasanya. Sahabatku ya, kita tetap ya dalam kondisi semangat, mendukung dan selalu mendobrak, menumpas semua kejahatan, kezaliman yang ada di muka bumi ini ya. Aduh, ini gak ada kopi lagi, kopinya belum datang. Nanti dah ya, enggak apa-apa. Ini habis olahraga gini, semangat terus pokoknya ya. Jadi seperti biasanya sahabat ya, kalau saya pagi hari tujuan saya yang jelas, satu, beraktivitas, kerja dan bekerja. Di sisi lain saya mencari keberadaannya Joko Arek, keberadaannya antek-anteknya ya. Alhamdulillah satu sudah saya tumbangkan dan sudah saya integrasi. Mudah-mudahan dengan adanya pancingan yang sudah saya pegang orang satu ini ya, yang lain bisa ketemu. Nah ini udah saya pancing, cuma sayangnya dia tidak pegang HP. Kalau dia pegang HP kan lebih mudah lagi, tak suruh telepon ya, ajak ketemuan. Tapi ini tidak pegang HP, jadinya saya sedikit agak kesusahan. Nah, ini maunya tak pegangin HP, tak suruh ngomong sama mereka yang belum ketangkep. Tapi dianya ngomongnya itu masih ngelantur
ngomongnya agak susah lah, mungkin pengaruh gendamnya yang masih ada ya. Tuh, pokoknya sahabat-sahabatku semua di luar sana, inilah dunia yang masih, dunia spiritual khususnya, yang masih ada gonjang-ganjing sedikit, seperti halnya Gus Samsudin yang banyak ujian, cobaan, silih berganti, sudah datang dari timur, timur datang lagi dari barat, datang lagi dari selatan dan utara. Disitulah ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Alhamdulillah ya, dengan adanya ujian itu semakin bertambahnya pemikiran atau kedewasaannya, bertambah pula dalam hal kesabarannya, dan bertambah pula dalam hal menyikapi ya, dalam hal apapun lah, yang jelas dalam hal kebaikan. Gus Samsudin semakin dewasa dan semakin mengerti, semakin tua tentunya dalam keilmuannya, bukan dalam hal tua usianya ya. Insya Allah ilmunya semakin tua dan semakin matang dalam memilah ya, sesuatu yang untuk dijadikan tujuan baik ya, supaya tidak salah paham dan tidak salah untuk memilih. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang dekat sama kita, bahkan orang yang mungkin biasanya makan tidur bareng kadang-kadang bisa menikam ya, bisa menikam dari belakang, dalam artian musuh dalam selimut. Ini yang saya khawatirkan dan saya takuti, karena kalau udah musuh dalam selimut itu kita tidak tahu ya, tidak tahu benar, karena setiap gerak-gerik kita itu kita diketahui sama dia. Bahkan mungkin dalam hal-hal privasi atau yang dirahasiakan oleh kita itu kadang-kadang kita memberitahu kepada orang dekat, tapi ternyata orang paling dekat ini yaitu tadi menusuk dari belakang ya. Dibocorkanlah rahasia kita, dipamerkan, diomongkan, disebarluaskan tentang aib kita. Itu yang paling bahaya. Maka dari itu sahabatku semua ya, kita dalam zaman-zaman sekarang ini, apalagi zaman yang serba elektronik ya, jadi kita jangan sekali-kali menggampangkan sesuatu dan gampang memberi sesuatu kepada orang lain ya, terkecuali orang tua kita sendiri ya. Itu takutnya terjadi ya ini tadi, musuh dalam selimut ya. Itu ya, mudah-mudahanlah sahabatku semua tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan seperti yang saya bicarakan tadi, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita tetap istiqomah, yakin memerangi kezaliman dan membantu perjalanan ya, seorang yang memerangi dalam hal itu tadi. Kalau ada orang yang menzalimi, ayo kita singkirkan. Ada orang yang mau membuat keserusuhan, kesalahan, ayo kita singkirkan. Jangan sampai menimbulkan permasalahan baru, apalagi sampai memecah belah umat. Itu yang paling kita takutkan. Di dunia zaman sekarang, dunia modern ini, zaman modern ini, semua serba elektronik dan semua serba canggih, mudah ya. Kita tinggal kontak, halo, nyambung dari sana. Kita kepengen tahu mukanya, video call dah tahu. Nah, di sini sekarang karena ada suatu kerusuhan di tempatnya Gus Samsudin, yang jelas antar Gus Samsudin sama Joko Benge ini, dan Joko Benge ini jelas-jelas mengancam sekali kepada kepada Gus Samsudin, mengancam, bukan hanya mengancam ya, ini akan terjadi ya, akan bergerak. Joko Benge ini akan bergerak menghancurkan tempatnya Gus Samsudin. Makanya inilah, ayo kita para spiritual
ya, bersatu untuk memerangi mereka, melawan Joko Bengek dan Opa Cungkring serta komplotannya. Jangan sampai Joko Bengek, Opa Cungkring ini menyebar fitnah lagi, menyebar uang, menyebar dana untuk melakukan hal-hal yang enggak kita inginkan, memfitnah sana sini, membuat huru-hara di sana sini ya. Apalagi yang kemarin Cungkring sama si Joko Bengek datang tepatnya Gus Idris, ini sangat dikhawatirkan ya, sangat dikhawatirkan Gus Idris ini terpengaruh oleh omongan-omongannya si Cungkring, terpengaruh oleh omongan-omongannya Joko Bengek juga. Karena jelas-jelas mereka ini udah terkenal orang yang sangat ya, tidak memandang bulu, siapa aja juga akan dimakan, siapa aja akan dilalap. Dengan rayuannya, dengan logatnya yang seolah-olah meyakinkan kepada orang lain, itu adalah senjatanya dia. Emang senjatanya dia untuk meluluhkan hati orang, meluluhkan hati mereka yang dekat untuk suatu tujuan dia pribadi, untuk mengenyangkan perutnya. Dan ini Joko Bengek harus tetap dihancurkan ya, tetap harus dimusnahkan, harus. Pokoknya apapun yang terjadi, ayo kita cepat-cepat memerangi, dan para spiritual ayo kumpul bersatu melawan Joko Bengek, Joko Korep ini sama Cungkring. Karena Kubang Sudrajat ini juga kemarin kabur ya, kabur, dihantam oleh Gus Idris dan Gus Samsudin. Ini mereka berdua kabur ya, Kubang Sudrajat sama Nirmala ini kabur. Tapi alhamdulillah walaupun dia kabur, Raditana sama Pandawa dan Kang Badar bisa diselamatkan. Nah, setelah mereka diurus selamat, nanti kita akan bersatu melawan mereka. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan semua bisa teratasi, semua bisa disingkirkan. Karena takutnya kalau Joko Bengek, Opa Cungkring ya, dan Kumbang Sudrajat ini serta Nirmala bersatu, ini mengkhawatirkan para spiritual lain akan dihasut, akan diajak untuk memerangi Mbah Din sama Gus Idris. Takutnya seperti itu. Jadi di sini saya sampaikan untuk para spiritual, ayo kita bersatu, tancapkan bendera perang nggak apa-apa, yang penting memerangi kezoliman, bukan memerangi apa, memerangi kezoliman yang dilakukan Opa dan Joko Bengek ya. Pokoknya sahabatku semua, ayo bantu doa agar semua berjalan dengan lancar dan bisa diselesaikan. Dan saya hari ini insya Allah nanti kalau nggak hujan, karena biasanya kalau pagi panasnya begini, habis lohor hujan, jam 3 hujan, jam 4 hujan ya, sampai malam. Nah, mudah-mudahan ini cerahnya pagi hari ini, terangnya sinar matahari menerangi bumi, insya Allah sampai nanti sore terang terus, dan saya bisa melakukan pengejaran anak buahnya Joko Bengek ya, insya Allah. Mudah-mudahan sahabatku ya, yang penting dukung aja, karena saya juga tidak main-main kepada anak buahnya Joko Bengek ini, karena termasuk kuat-kuat, termasuk kuat ya. Mereka ini termasuk kuat-kuat, termasuk karena golongannya orang-orang Dajjal, jadi kuat. Ilmunya dibekali ilmu-ilmu yang sudah kategori 75% hampir semua sempurna ya. Mudah-mudahan pokoknya anak buahnya Joko Bengek akan saya tumpas habis ya. Ini ada WA lagi yang masuk yang neror saya, tapi saya tidak peduli ya.
Kata-katanya Mbah Jenggot saya tumbangkan, jangan macem-macem. Nah, bahasanya ini jangan tumbangkan, jangan macem-macem, awas kamu. Bahasanya cuma gitu, tapi ini semacam kayak ancaman. Menurut saya ancaman ini ancaman, tapi saya tidak peduli. Biarpun diancam seperti apa, tetap ya, tetap saya akan saya hadapi apapun yang terjadi. Karena kemarin yang sudah hampir ketangkap di hutan ya, melarikan diri, ini sekitar 20 orang katanya. Dia ngomong 20 orang, yang waktu pertama itu ngomongnya 17 orang. Berarti kan ini bertambah lagi nih. Anak buahnya Joko Bengek ini bertambah, berarti banyak orang yang dihasut dan disuap pakai uang tadi itu. Buktinya seperti orang yang saya kena tangkep, katanya bagian 10 juta. Saya tanyakan uangnya kemana, uangnya habis. Buat foya-foya, buat makan dan main perempuan ya. Jadi jelas-jelas ini Joko Bengek ini emang membuat keonaran, nah, ingin memporak-porandakan para spiritual. Dan para spiritual ini tujuannya Joko Bengek emang mau dihancurkan, diganti golongan dia, golongan hitam. Ini harus jangan diam, pokoknya harus spiritual semua kumpul bersatu ya. Ini seperti itu sahabat. Ini ada WA, berapa kali WA masuk ya ke sini, tetap saya tidak mengira, enggak saya balas, biarin, karena saya membalas juga percuma. Yang jadi patokan orang yang sekarang ini saya tangkap untuk dijadikan pancingan nanti. Tak jadikan pancingan, seandainya dia datang, mereka datang, saya gampang akan saya ambil video dari jauh, saya taruh, saya deketin dia. Itu aja. Entah nanti gimana ya, peperangan saya melawan dia, lihat aja. Karena saya juga sudah bosan ya, melihat teror terus, tapi ternyata kadang-kadang pengecut. Tak datangin tempatnya nggak ada, tak datangin tempatnya kabur, pindah tempat itu. Pokoknya sahabatku semua yang di luar sana, ayo, bagi spiritual yang mau bergabung sama Mbah Jenggot, ayo monggo merangi yang di sini. Dan yang di Jawa sudah ada, nanti setelah di sini selesai semua ya, ayo kita bareng-bareng ke sana. Gempur semua pasukan-pasukannya Joko Bengek ini supaya tidak ada lagi ya, supaya tidak merajalela kemana-mana, merambah kemana-mana ya. Pokoknya inilah yang saya jadikan acuan untuk pancingan nanti orang yang udah saya tangkap. Udah saya tangkap, saya jadikan untuk pancingan. Biarpun di sana Joko Bengek koar-koar apa ya, selebnya dia koar-koar begini begitu, Opa Cungren juga aduh, udah tidak peduli mau ocehanmu seperti apa. Yang jelas saya beresin dulu anak buah kamu, setelah ini kamu sendiri yang akan saya gundulin. Percuma kamu pakai gondrong rambutmu ya, kalau sudah berhadapan dengan saya nanti saya gundulin, bener saya gundulin rambut kamu. Tunggu aja, biar nangis-nangis kamu. Kamu mau menghancurkan semua spiritual gara-gara ocehan mulut kamu, fitnahan kamu di mana-mana, hingga akhirnya spiritual sana sini kau adu domba dan bertarung. Tapi tunggu tanggal mainnya Bengek ya, pasti akan saya temui kamu. Untuk saat ini emang belum, tapi tunggu tanggal mainnya ya. Saya tidak berhenti untuk ngoceh, tidak berhenti untuk menyuarakan ini supaya spiritual yang lain tahu, supaya spiritual yang lain dengar ya, bahwa kamu ini adalah orang-orang yang harus aku tumpas. Mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku, saudaraku semua ya. Mohon maaf
karena waktulah yang mungkin saya tidak bisa lanjut karena ada aktivitas dan saya harus melakukan pengejaran anak buahnya Joko Bengek ya. Oke, nanti kita lanjut lagi bagaimana kisah ini berlanjut, ikutin terus ya ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.